Puisi dari Bapak Kunto Wijoyo, judulnya Kota. Kotaku yang jauh, padam lampu-lampunya, angin menerpa lorong-lorong jalanan. Kotaku yang jauh menyerah pada malam, seperti di siang hari ia menyerah pada kekosongan. Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu. Kotaku yang jauh, padam lampu-lampunya, angin menerpa lorong-lorong jalanan. Kotaku yang jauh menyerah pada malam, seperti di siang hari ia menyerah pada kekosongan. Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu, Tuhan nyalakanlah neon-neon itu. Kotaku yang jauh, Kunto Wijoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Semoga Anda hari dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Saya berada di Bingkai Kopi, Jalan Sindang Raya, Arca Manik. Dan hari ini di Bingkai Kopi ini ada acara acara rutin Majelis Sastra, yaitu pengajian sastra. Saya perkenalkan dulu ya, beliau ini Kang Matdon sebagai non Rois Am Majelis Sastra Bandung. Rois Am Majelis Sastra Bandung. Kang Matdon. Ini rutin setiap bulan atau sampai? Harusnya sih setiap bulan, tapi ini sudah 4 bulan tidak ada karena corona, karena lockdown. Dan ini baru kita memulai, ini juga tidak mengundang banyak orang. Kita kan ada langsung di IG, Instagram. Jadi ini memulai kembali dalam rangka new normal gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga corona cepat berlalu. Jadi hari ini siapa saja yang mengisi materi? Hari ini kita membedah buku hari terakhir di Rumah Bordil, karya Bodi Rizwandi dari Tasikmalaya. Kemudian pembicaranya ada Zulpan Nasrullah sama Ratna, dipandu oleh Farah. Nanti ada juga baca puisi, ada nyanyi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan sastra selanjutnya di Bandung, terutama di Indonesia. Berarti ini kan hari pertama setelah lockdown ya? Iya, kita uji coba. Kedepannya tiap bulan sekali? Biasa setiap bulan sekali. Tempatnya itu berpindah-pindah, tapi lebih sering di sini nanti. Oh, lebih sering di sini. Gitu. Terima kasih Kang Matdon. Semoga acaranya berjalan lancar dan semoga Majelis Sastra Bandung
Amin. Amin. Lagi ingin Aturan kamu udah. Siap. Assalamualaikum. Cari mana datang sana jeans mulai lusuh bagai wajah mengeluh. Dan di tengah-tengah kota, di suatu waktu yang hampa, kata-kataku adalah kereta-kereta yang selalu bergemuruh padamu. 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa menarik, bisa interaktif, karena tidak banyak juga yang hadir, jadi bisa lebih intimate. Begitu ya? Jadi saya panggilkan para narasumber kita hari ini. Ada Teh Ratna M. Rohiman, ada Zulfa Nasrullah, dan juga penulisnya Bode Riswandi. Kami persilahkan bergabung bersama saya di sini. Saya langsung berpikir, kurang ajar banget dia memojokkan perempuan. Pertama itu yang ada di pikiran saya. Mungkin kalau saya saat itu tadi malam dia ada di pinggir saya bakalan mendebat dia. Saya menjadi tertantang untuk membaca lagi, ada apa ini? Kenapa dia sampai memojokkan dengan perempuan dan dia menganggap dirinya jago daripada kita-kita? Begitu saya membaca di dalam, saya akan berbicara sebagai seorang perempuan, dan saya akan berbicara sebagai seorang perempuan yang tahu kerja keras. Saya akan berbicara sebagai seorang perempuan yang tahu dunianya. Ternyata penulis yang kadang-kadang masuk sebagai dirinya, dan dia bercerita bahkan membuka komunikasi dengan pembacanya. Ada di bagian-bagian tertentu penulis membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan pembacanya, dan itu saya kira itu menarik. Di buku ini Bode menggambarkan beberapa orang yang terkena tipu daya, yang memang perempuan terpedaya seorang laki-laki yang bernama Sukat. Akhirnya masuk ke rumah bordil, tapi bukan itu ternyata esensinya. Di sana, di rumah bordil itu ternyata terjadi perjuangan-perjuangan yang memang sebenarnya yang aku pikir gini, kalau perjuangannya lebih diperlihatkan oleh penulis, buku ini akan semakin merasa bahwa inilah perjuangan perempuan. Tapi sayangnya penulis tidak memunculkan secara tajam perjuangan-perjuangannya, perjuangan perempuan. Ketika saya lihat ke dalam, ini tema besarnya itu cinta dan pengkhianatan, gitu. Dengan sedikit adegan-adegan kriminal, gitu. Kalau saya pribadi kurang begitu senang dengan yang seperti ini, karena novela dari yang pendek itu justru mesti kuat, gitu. Meski tidak mencela-mencela. Tapi kalau saya pakai sudut pandang lain dalam membaca ini, dalam orang yang pahamnya fragmentatif misalnya, ya ini sangat kuat. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan Kang Bode Riswandi. Riswandi. Kang Bode, ini buku keberapa sih hari terakhir di Rumah Bordil ini? Kalau genre novel ini buku pertama. Sebelumnya saya nulis di buku itu di cerpen, puisi, dan naskah drama. Kalau novel ini yang pertama. Ya ini berdasarkan hasil observasi, sebetulnya perjalanan panjang dari tahun 2009. Sering ngobrol lah dengan perempuan-perempuan yang kebetulan dia secara nasib, bukan takdir, nasib terjerumus ke gitu. Itu di 29 sampai datang ke tempat-tempat prostitusi legal di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian energi itu dirangkum pada tahun 2020 saya tulisnya. Sebelumnya seperti potongan-potongan sudah tersebar di cerpen, kemudian di naskah drama. Nah, ingin mendapatkan kepuasan tersendiri, saya rangkum semuanya ke dalam buku ini, novel ini. Artinya selama beberapa tahun ini Kang Bode berarti hadir langsung di tempat prostitusinya? Ya, saya hadir langsung di situ karena untuk mendapatkan informasi yang lebih kena, ya tidak lain kita harus berbicara dengan objeknya langsung. Berapa tahun observasinya?
Kalau ini kan nulis dari pengumpulan data itu dari tahun 2009, pengumpulan data itu. Lama juga ya? Lama, 2009. Ini tulisnya tahun 2020. Kayak gitu. Jadi ada berapa tahun sekitar, tapi kan tidak setiap tahun. Kadang ada 1 tahun kosong nggak sama sekali, kemudian daftar lagi kayak gitu. Karena kecenderungan pada tahun 2012 saya lebih menulis tema-tema tentang perempuan dari tahun 2012 sampai 2020 kemarin terakhir. Selama ini kan sudah ditulis, diungkapkan di hasil observasinya dalam bentuk cerpen, puisi, esai di majalah. Betul, betul. Kenapa saat ini Kang Bode tergerak untuk membuat novel aja? Kalau cerpen kan pembacaannya singkat, kemudian itu juga tokoh-tokohnya terbatas. Nah, yang saya ingin mengembangkan cerita ini dengan memunculkan konflik-konflik baru, karena tidak ada jalan lain selain di jalan naskah drama atau di novel. Nah, kalau di naskah drama, pembaca naskah drama biasanya hanya orang-orang memang aktif di kegiatan berdrama. Tapi kalau novel ini biasanya lebih umum untuk masyarakat pembacanya. Hanya ingin mengalihwanakan saja bahwa proses observasi ini biar tidak sia-sia, selain kepada puisi, selain kepada cerpen, akhirnya saya harus tutup di novel. Walaupun sebelum di novel saya pertunjukan juga dalam bentuk pentas teater keliling sampai ke Madura, ya, Madura Bali. Gitu. Dengan cerita yang berbeda? Cerita yang berbeda pastinya. Oke, Kang Bode, ini harganya berapa sih? Harganya 50.000 dari penerbitnya di Basa Basi. 50.000? 50.000. Ada di mana saja? Ini ada di Basa Basi Store, kemudian beberapa toko, dan di Langgam Pustaka, di Toco juga ada. Di Bandung ya. Di Yogyakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan beberapa tempat. Di Yogyakarta. Di Basa Basi penerbitnya langsung. Kalau Jakarta? Nah, itu karena linknya yang menyebarkannya adalah penerbit, jadi saya kurang tahu di tepatnya ada di mana. Beberapa komunitas sebetulnya menjual buku-buku kayak gini. Yang saya ketahui seperti di Bandung ada Toco, kemudian di Tasik ada Langgam, kayak gitu. Kemudian di toko-toko online juga ini bisa ditemukan. Di IG-nya banyak yang menjual buku ini. Jadi seperti misal JBS, jualan buku sastra, terus banyak lah, beberapa nama saya lupa lagi. Apa yang ingin Anda ungkapkan dalam buku ini? Ya, sebetulnya tidak ada upaya pembelaan apapun. Saya hanya memberikan ini kepada masyarakat bahwa saya telah melakukan semacam perjalanan observasi itu. Terlepas ini akan berterima sebagai satu bentuk pembelaan terhadap perempuan atau tidak, saya tidak akan punya urusan. Karena bagi saya ketika karya sudah dibuat, saya anggap anak rohani saya adalah hak patennya ada pada pembaca, mau di bagaimanapun caranya. Yang penting saya dengan lewat buku ini ingin menyampaikan bahwa perempuan adalah lumbung yang mesti dihormati, karena tidak akan ada laki-laki kalau tidak lahir dari benih-benih perempuan, begitu sebaliknya. Bahwa yang jahat, yang baik, yang buruk, yang tabiatnya apapun, semuanya dilahirkan dari rahim seorang ibu. Oke, terima kasih Kang Bode. Semoga karirnya terus amin. Berkarya terus. Amin. Terima kasih, Kang. Pada malam di mana engkau berjanji kita menyusun puing-puing menjadi bangunan megah dan menyusuri kubah demi kubah berdua saja. Asik. Malam yang tinggal sisa sepi dari cahaya, ku dengar kalimatmu gembirakan telingaku. Aku ingin memilikimu. Aku ingin memilikimu. Kau akan tetap putih di jiwaku. Tak peduli berapa waktu hidupmu, sepanjang jalan setia budi, segala luka gugur menyerah.
segala luka gugur menyerah. Saya dari Bingkai Kopi, Jalan Sindang Sari, Arca Manik melaporkan. Saya Edi Syadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di teras kali Sudra, seorang pengamen menyanyikan lagu kasmaran. Di tiang-tiangnya berbinar cahaya-cahaya. Di jembatan asmara, pasangan muda-mudi mengabadikan kisahnya dengan bulan purnama yang masih menggantung di langit. Dan kali sudah tetap memenuh bayangannya. Oh, bayangannya. Tetap memeluk bayang-bayang asmara. Dan kali sudah tetap memeluk bayangan